Jadi mendengar istilah pertumbuhan ekonomi, kemudian ada istilah inflasi ya. Inflasi itu kenaikan harga rata-rata dalam periode yang lama. Yang paling sering melihat jadi bercandaan tuh ya, Momogi tahu? Itu kan dari waktu ke waktu dia strateginya bahan bakunya pasti mengalami kenaikan, tapi dia strateginya dengan mengerti mengalami kenaikan harga inflasi. Jadi kalau dulu waktu saya itu masih uang saku itu Rp500, dari 100-200 rupiah masih bisa dapat snack sama es lilin gitu ya. Sekarang kan udah nggak bisa ya, Rp200 kan. Mungkin satunya sudah 1.000, 2.000 gitu ya. Itu ya. Dengan inflasi. Nah, jadi ada yang namanya pendapatan nasional gitu ya. Pendapatan nasional itu biasa diistilahkan dengan kemudian juga mendengar istilah pengangguran ya, itu juga masalah ekonomi makro. Jadi kalau setiap tahun kan dievaluasi pertumbuhan perekonomiannya itu seperti apa. Kemudian tadi ada nih ya, nanti kita akan ke sini. Ada ekonomi 4 sektor. Intinya ada konsumsi itu satu rumah tangga, kemudian investasi luas itu biar baik investor di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah ya. Kemudian ada juga pemerintah kemudian sanction, kemudian ada investment, kemudian ada pemerintah atau government expenditure. Government expenditure. Atau ini simbolnya D ya. X atau M itu ekspor impor. Nah, tapi kalau kondisi perekonomian suatu negara impornya itu lebih besar ya pasti ada beban ekonomi, karena kita kalau mengimpor barang itu pasti kita mengeluarkan uang gitu ya. Mengekspor kita dapat uang. Ya nanti ada empat sektor yang akan kita pelajari depan. Ini contoh-contoh gini. Jadi misalnya tadi pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional itu ya uang yang didapatkan oleh negara kita ya. Kasarnya gitu. Tapi kita ngitungnya juga harus berdasarkan, kalau mau dirinci lagi lebih spesifik ya, nanti kalau misalnya Anda jadi staf di kementerian, kemudian menjadi analis kebijakan gitu, di ekonomi makro, terutama misalnya dalam ekspor impor non migas. Non migas itu non
minyak dan gas itu penyumbang terbanyak juga dari sektor pertanian yang berhasil diekspor. Nah, misalnya gini, gampangnya gini ya, saya coba untuk menceritakan lebih mudah ya, supaya nggak terlalu berat gitu, karena ekonomi makro itu lumayan pembahasan yang berat ya, karena menyangkut kebijakan suatu negara gitu. Ya, ditambah, nah, misalnya satu sektor konsumsi ya, kasarannya gini, maksudnya kita ambil gampang ya, tapi tidak semudah itu kan menghitung konsumsi satu negara. Ini mudahnya kalau konsumsi itu dilakukan satu individu, Anda dapat uang kan dari orang tua misalnya ya, atau dari beasiswa kalau ada yang beasiswa, atau dari misalnya udah punya usaha gitu ya, dari pendapatan. Nah itu kan pendapatan individu satu orang. Misalnya Lutfi tadi yang Lutfi dapat kiriman dari orang tua satu bulannya, misalnya bayar kos, untuk transportasi, untuk uh, ibuku, kemudian dihitung pendapatan satu bulan. Tapi kalau misalnya Lutfi sudah bekerja, ya berarti pendapatannya dari gaji, misalnya freelance gitu ya, freelance jadi analis data di uh, startup gitu. Nah itu satu pendapatannya satu bulan. Nah kemudian pasti pendapatan untuk membeli makan. Nah itu yang dinamakan dengan konsumsi, C ya, C ini C. Ini misalnya ya sama dengan C ini, konsumsinya Lutfi satu bulan untuk makan misalnya 1 juta, kemudian savingnya 1 juta, saving ini Lutfi tadi satu bulan 1 juta untuk makan, itu merupakan pendapatan untuk misalnya dagang makanan di sekitar kosnya. Jadi ini konsumsi, terus di sini ada pendapatan tapi ya kecil gitu ya, karena pendapatan perorangan. Tapi kalau Y yang besar ini di rumus ini itu pendapatannya satu negara gitu ya, national income, pendapatan nasional. Nah ini tadi Lutfi 1 juta kan dagang makanan ya, kosnya untuk minum. Nah ini jadi konsumsi kita, tapi menjadi pendapatannya si Y ini gitu. Nanti dia kan menjual gabungnya
bergabung ke freelance yang menjual sayur-sayur segar, itu bisa jadi pedagang makanan ini membeli ke tapi dikonsumsi gitu kan, satu individu konsumsi itu ya. Jadi kayak kalau kita belajar ekonomi makro itu seperti aliran aliran. Jadi kalau konsumsi ya C itu diharapkan pendapatan bagi orang lain, kita kan juga memperoleh pendapatan ya dari misalnya tadi gaji dari freelance. Nah, diharapkan konsumsi ini itu meningkatkan pendapatan nasional. Itu kan nggak hanya pendapatan bagi pedagang makanan aja ya, kalau kita konsumsi itu bisa jadi pendapatan untuk jasa kirim, misalnya kalau ada yang beli barang lewat online, jasa kirim, jasa pengiriman ya. Konsumsi ke subsektor jasa gitu. Nah, setelah dihitung dari satu individu, kemudian jadi satu kecamatan, negara. Gitu. Nah, satu negara itu dinamakan dengan pendapatan nasional. Itu baru satu sektor ya. Nanti kita belajar sampai 4 sektor gitu. Jadi diharapkan nanti aktivitas-aktivitas C, aktivitas I, aktivitas D, aktivitas ekspor dan impornya juga itu mempengaruhi Y ya. Jadi semua sektor nanti ini 4 sektor ya, itu diharapkan mempengaruhi Y-nya. Diharapkan secara teori meningkatkan Y atau pendapatan nasional. Jadi misalnya ada kebijakan nih, kok daya konsumsi masyarakat lemah ya, menurun gitu. Jadi pendapatan untuk UMKM juga turun gitu ya, karena konsumsi masyarakat mulai turun. Kemudian misalnya pemerintah memberikan bantuan sosial tunai sebagai dorongan ya, atau untuk meningkatkan daya beli masyarakat supaya mau jajan. Jadi UMKM-nya ada perputaran ekonomi, pergerakan ekonomi di situ, perekonomiannya hidup lagi gitu. Kalau di pemerintahan misalnya bukan hanya pemerintahan ya, misalnya di sektor swasta pun misalnya pegawai-pegawainya diberikan THR. Nah, itu maksudnya supaya menggerakkan mau konsumsi gitu ya, supaya barang-barang UMKM-nya terbeli gitu ya. Itu salah satu stimulus kebijakan supaya perekonomiannya ini tetap berputar. Itu contohnya. Itu baru dari sektor konsumsi ya. Nanti kita belajar di investasi dan government expenditure. Nah, ini contoh penghitungan. Jadi ada yang menyebutkan dengan GDP dan GNP gitu ya. Kalau pendapatan nasional itu ada yang mengistilahkan, jadi pendapatan nasional itu ada yang dihitung dari pengeluaran kita yang kita konsumsi, ada juga dari produsen-produsen yang dihasilkan, barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen yang laku di pasar misalnya. Ada juga yang hitungannya juga dari pengeluaran kita, itu pendapatan nasional. Nah, kemudian jadi banyak ya sudut pandang pendapatan nasional itu. Kemudian ada juga yang mengistilahkan dengan GDP, Gross Domestic Product.
Jadi ini juga yang menjadi indikator kondisi ekonomi suatu negara, produk domestik bruto kalau di istilah di bahasa Indonesia. Gitu. Kalau GNP berarti gross nasional. Nah, ini ngitungnya dari produksi atau output ya, yang dinamakan produksinya si produsen ini dinamakan dengan output. Gitu. Jadi ini produk nasional bruto. Gitu. Bisa dihitung dari situ. Misalnya kalau GDP ya, jumlah output total barang dan jasa yang dihasilkan dalam batas wilayah negara selama 1 tahun. Jadi kalau pabrik Toyota ini berdiri di Jepang, ya berarti GDP-nya dihitung satu pabrik ini aja gitu di Jepang. Gitu. Dia berhasil dalam 1 tahun itu memproduksi berapa mobil, berapa kendaraan gitu ya, atau jasa. Mungkin dia juga punya diferensiasi produknya itu jasa. Itu jasa misalnya jasa untuk perbaikan dari servis-servis itu juga bisa dihitung penghasilannya berapa. Kemudian dari GNP itu bisa jadi kan si Toyota ini pabrik di Indonesia tuh ya, brand lain yang berhasil dibuat, kemudian bagi jasa servisnya itu di total dari di Jepang maupun di Indonesia. Jadi dia pasti akan mencatat penghasilan output ya. Kalau ini output atau produk Jepang tadi tambah produk dan bangun di Jakarta. Jadi itu GNP-nya dia. Nah ini biasanya kalau misalnya ada yang tertarik belajar di ekonomi makro sebagai bahan skripsi, itu biasanya data-data seperti ini ada ya. Tapi memang mencarinya itu harus sabar ya. Maksudnya nggak hanya satu sumber, misalnya dicari di BPS, kemudian di pencatatan kementerian ya, seperti Kementerian Perekonomian, Keuangan, di misalnya di sektor pertanian berarti di Kementerian Pertanian, perindustrian. Juga ada yang mencari di PBB gitu ya, World Bank. Nah itu pendapatan nasional. Nanti kita nah ini sebagai fungsinya ya kalau kita tahu. Jadi biasanya kita analisisnya gitu. GDP atau Y atau pendapatan nasional suatu negara itu dari tahun ke tahun gimana kondisinya. Apalagi waktu kemarin COVID gitu ya. Kita biasanya variabel independennya kita cari misalnya data harga barang-barang makanan pokok, kemudian harga BBM gitu. Sebenarnya mereka variabel itu mempengaruhi pendapatan nasional kita atau enggak, mempengaruhi kondisi perekonomian kita atau tidak. Ini beberapa investor gitu ya. Investor ada yang di dalam negeri, ada yang dari luar negeri gitu ya.
Nah, ini penghitungan pendapatan nasional. Kalau tadi berarti dari yang kita bahas GDP dan GNP itu merefleksikan ini produksi barang dan jasa. Total produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Tapi bisa jadi dari pengeluaran kita. Kita konsumsi apa? Kita konsumsi listrik, air, makanan, keuangan, sektor keuangan, untuk rumah, gitu ya, untuk transportasi, untuk komunikasi. Nah, itu dihitung satu Indonesia misalnya dari pengeluaran per individu. Jadi makanya ada yang namanya sensus penduduk untuk menghitung ini juga bisa. Atau dari pendapatan kita per individu tadi, misalnya Lutfi dapat gaji dari freelance selama kuliah, itu juga dari pendapatan. Kemudian ditambah dengan pendapatan-pendapatan teman-teman yang lain, kemudian jadi satu kelurahan, jadi satu kabupaten, jadi provinsi, kemudian jadi satu negara. Ya, ada sensus penduduk itu untuk mengetahui rata-rata pendapatan masyarakat. Kemudian nanti kalau misalnya kondisi perekonomian turun, pasti pemerintah memasukkan kebijakan-kebijakan tertentu gitu ya supaya ekonominya membaik. Jadi kalau di ekonomi makro itu tidak ada kondisi stuck ya, maksudnya pasti ada perubahan karena keseimbangan kondisi ideal itu ada teori yang menyebutkan sebenarnya tidak ada, tapi mendekati ya, yang mendekati. Jadi misalnya penganggurannya terlalu banyak, gitu. Atau ini aja yang gampang, harga bahan-bahan pokok itu terlalu tinggi. Jadi daya belinya rendah, perekonomiannya lesu, berarti kebijakannya adalah supaya harga ini turun. Kemudian nanti perekonomiannya kondisinya mendekati equilibrium atau kondisi ideal. Kemudian kalau misalnya harganya terlalu turun, ternyata produsen menjadi tidak minat lagi memproduksi, terjadi kelangkaan gitu ya. Kemudian pemerintah memberikan kebijakan harga batas bawahnya berapa gitu supaya si produsen ini tidak semakin dirugikan. Itu gambaran tentang ekonomi makro ya. Jadi pendapatan nasional itu bisa dihitung dari pengeluaran kita, dari produksi barang, dari pendapatan per individu. Bisa jadi pendapatan UMKM. Kalau misalnya ya organisasi lagi ya, misalnya kan meningkat ya dari individu, kemudian dari perusahaan untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, kemudian kita ke ini sama ya, GDP expenditure itu dari pengeluaran kita. Kita bayar kita konsumsi itu dihitung per individu perusahaan gitu ya. Kemudian dari income, pendapatan kita, dari kita bekerja dapat wages atau salary. Ini untuk menghitung pendapatan nasional. Wages or salary, memperoleh keuntungan. Nah, itu bisa dihitung dari jadi income.
outputnya produksi per individu. Value added itu nilai tambah. Jadi ada sektor di sini primary, secondary. Jadi kalau misalnya ya karet itu kan sekarang nggak boleh dijual dalam bentuk getah aja ke luar negeri dalam bahan baku karena harganya itu sangat murah dibanding kalau kita mengekspor dalam bentuk ban gitu ya, dalam bentuk produk gitu, dalam bentuk peralatan, jadi peralatan rumah tangga itu yang dinamakan dengan value added. Nah ini value added ketika orange juice itu kalau misalnya mentah masih dalam pohon, kalau kita jual outputnya aja $1. Kembang lagi kemasannya lebih bervariasi, jadi itu yang dinamakan dengan value added ketika ada tambahan atau perubahan bentuknya menjadi lebih baik, lebih bagus dan lebih bermanfaat misalnya, atau misalnya lebih praktis penggunaannya. Nah itu yang dinamakan dengan value added atau nilai tambah. Nah ini tadi sektor ini bukan sektor ya, tapi terkait dengan output tadi ya, output pendapatan nasional yang dihitung dari output atau produk yang dihasilkan oleh produsen. Misalnya bentuknya primer, berarti si produsen menjualnya dalam bentuk mentah gitu ya, bisa langsung ambil dari alam, misalnya menjual kayu dalam bentuk gelondongan gitu, dari hutan. Kemudian ada yang menjual langsung dari hasil tangkapan ikan di laut, dijual dalam bentuk output primer. Kemudian ada sekunder. Sekunder itu ya berarti diolah lagi. Kalau misalnya dari ikan, kita bisa di industri pengolahan atau manufaktur jadi sarden oleng, atau yang kayu tadi, kayu gelondongan kita jual dalam bentuk furniture. Nah itu di output atau produksi sekunder. Kemudian ada tersier, ya kita jualannya outputnya dalam bentuk jasa biasanya. Kita kalau misalnya ada nanti Anda yang buat koperasi, berarti Anda bergerak di produksi tersier. Hasil yang Anda jual berarti jasa keuangan gitu ya. Kemudian jasa di pariwisata misalnya, Anda mempunyai hotel dan ada yang restorannya juga, berarti menjual jasa ya, penginapan dan makanan. Telekomunikasi itu ya. Kemudian ada partner, kalau misalnya Anda bergabung dengan atau membuka sendiri ya menjadi konsultan agribisnis, berarti Anda menjual tertentu. Itu yang dinamakan dengan partner. Jadi kalau ada sertifikatnya misalnya ya, terus
sekolah terus selesai menjadi sarjana pertanian jurusan agribisnis, konsultan agribisnis. Nah, itu yang dinamakan dengan produksi di quarterner ya, jenisnya quarterner. Yang dijual tuh jasanya harus ada keahlian tertentu, ada proses tertentu yang ada ujiannya misalnya menjadi marketing digital. Nah, itu pasti ada sertifikasinya, ikut tes sebagai digital marketing. Nanti kita dapat sertifikat bahwa sudah menguasai digital marketing. Yang sering dibahas ya, biasanya kegiatan ekspor impor itu banyak sekali produk-produk pertanian. Nah, kadang menganalisisnya kok ekspor sawit menurun. Yang mempengaruhi apa? Harga sawitnya kita analisis dari tahun 2000 misalnya sampai tahun 2023 itu pergerakannya seperti apa. Kita cari data pajak ekspor gitu. Kalau misalnya sawit kan kalau dijual dalam bentuk biji aja itu pajaknya biasanya lebih besar. Itu tujuannya supaya produsen-produsen dalam negeri kita kalau mau mengekspor sawit itu udah dalam bentuk olahan, misalnya minyak atau kosmetik gitu ya, supaya harganya yang terjual di luar negeri itu lebih mahal, karena kalau lebih mahal ya pendapatannya untuk Indonesia lebih banyak gitu. Nah, itu kita cari data pajak, harga pajaknya, pajak ekspor berapa. Oh, kalau meningkat, oh ternyata nanti kalau kita analisis pakai SPSS, biasanya pakai RLS ya, regresi linear, kan terhadap ekspor sawit. Gitu. Ekspor sawit melemah, oh ternyata pajaknya terlalu tinggi dari tahun ke tahun. Nanti kita bisa pelajari fungsi dan dampak pajak ekspor. Atau kita pakai variabel pengangguran. Ya, kita pakai rata-rata pekerja di umur rata-rata pekerja di sawit gitu. Dari tahun ke tahun rata-rata yang bekerja itu lebih muda atau lebih tua gitu ya, sehingga mempengaruhi ekspornya. Bisa jadi kalau misalnya hasilnya koefisiennya positif, umur berpengaruh signifikan, berarti menurun misalnya, koefisiennya negatif misalnya hasilnya SPSS atau OLS tadi. Berarti di situ pekerja-pekerja yang sudah berumur itu tidak produktif gitu ya, kinerjanya kurang untuk kebijakannya, berarti mungkin ada pembatasan umur untuk dapat bekerja di lahan sawit. Itu contoh analisis kalau misalnya ada yang harus mengupdate berita kebijakan pemerintah, kondisi perekonomian baik di negara contohnya yang kita pelajari di ekonomi makro. Ekonomi makro sebenarnya banyak teori dari Adam Smith ya, dan pakar ekonomi makro yang lain yang sejak tahun 1500-an mungkin itu sebenarnya bisa dibaca di buku ya. Kalau kita jelaskan di sini satu persatu orang
tengah gitu. Tapi nanti tolong dibaca ya kalau uh, di buku ekonomi makro misalnya di perpus fakultas maupun di perpus pusat itu ada. Jadi kalau pandangan para teori klasik, jadi perekonomian itu ya dianggap tidak ada kekurangan permintaan. Jadi ya dianggap tidak ada pengangguran, tidak ada permasalahan ekonomi gitu kan. Jadi misalnya ini cara gampangnya memahami gini, produsen itu tidak memikirkan permintaannya. Dia yakin, pede banget kalau misalnya produknya itu akan laku dibeli oleh konsumen, gitu ya. Makanya di sini produsen menganggap pasti selalu ada permintaan dari pasar. Jadi yang dianggap mereka tuh ya mereka bikin produk dulu, gitu. Pasti nanti laku kok, gitu. Tapi nggak mikir misalnya sekarang trennya yang disukai itu apa, kemudian musim yang berlaku ya itu apa gitu ya. Misalnya penjual es teh ya, itu kalau di teori klasik ya dia ingin produksi es teh ya dia buat aja gitu, nggak mikir ini lagi musim hujan atau tidak gitu ya. Dia yakin walaupun musim hujan dia produksi pasti ada yang beli gitu kalau pemikiran dari teori klasik. Nah kemudian berkembangnya situasi perekonomian ada permintaan ternyata. Misalnya timbul permasalahan produsen es teh produksinya di musim hujan gitu ya. Sebenarnya di Keynes ini kan lebih mendekati kondisi sekarang gitu ya, karena ya kita membuat produk kalau nggak ada permintaan ya mengarahnya bisa ke pengangguran gitu. Jadi misalnya kalau ada produsen di mohon maaf
Terputus ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Sampai Keynes ya tadi. Jadi permintaan itu sebenarnya menentukan gitu. Jadi kalau kita membuat suatu barang atau jasa yang dipertimbangkan ada permintaan atau tidak, ada konsumennya atau tidak. Kalau tidak ada, si UMKM atau produsennya tadi nggak laku produknya, ya akhirnya bisa terjadi PHK karena tidak dapat pendapatan dari produk yang nggak laku, kemudian tidak bisa membayar pekerjanya, akhirnya terjadi pengangguran. Itu yang jadi masalah secara makro. Ini klasik Adam Smith dan John Keynes. Ya. Ini ada di buku sejarahnya. Kalau kita mau belajar Adam Smith-nya aja, itu bukunya aja satu ada sekitar 600-an halaman atau 500 gitu. Ya. Itu bisa Anda baca sendiri, karena kalau kita bahas di sini, nanti sebab yang lain tidak dapat disampaikan karena kurang waktunya. Ini materi kita masih banyak ya. Oke, sekarang kita ke ini satu sektor ya, satu sektor. Satu sektor itu tadi individu ya, individu. Misalnya Y sama dengan C plus I plus J plus X min M. Ini empat sektor ya. Ada sektor konsumsi, investasi, G itu government expenditure, kemudian X min M, ekspor kurang impor. Nah, kita belajar dulu satu sektor Y sama dengan C. Ya, jadi misalnya tadi sebagai satu individu dapat uang atau pendapatan atau pemasukan dari orang tuanya kiriman per bulan atau dari bekerja di freelance gitu kan, di freelance di startup dapat gaji per bulan. Nah, itu pendapatan kemudian digunakan untuk konsumsi, untuk makan, untuk transportasi, untuk membeli buku, membayar UKT gitu ya. Itu yang dinamakan dengan satu sektor rumah tangga. Itu kalau saya sebagai pegawai di Uncil ya dapat gaji, kemudian saya gunakan untuk transportasi, untuk makan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan konsumsi individu. Jadi ada kecenderungan, misalnya ya, kalau di grafik digambarkan secara grafik, household income itu pendapatan individu kita, Y, itu semakin ke kanan, kecenderungannya konsumsinya akan semakin tinggi. Ya, misalnya di sini 1 juta ya, itu 1 juta di titik ini, di titik sini misalnya 6 juta gitu. Kan berarti ada kenaikan konsumsi kan di sini. Jadi di sini konsumsinya naik. Misalnya di titik A ini
sama di titik B. Nih, di titik A 1 juta nggak bisa melakukan rekreasi, misalnya rekreasi keluar kota, karena kan misalnya dibutuhkan tiket kereta, tiket pesawat gitu, nggak kebeli itu 1 juta. Tapi kalau di titik B itu individu eh, bisa melakukan kenaikan konsumsi rekreasi tadi, bisa membeli tiket kereta dan pesawat gitu, digaji atau pendapatannya 6 juta ya, itu satu sektor rumah tangga. Jadi konsumsi individu, household consumption atau yang biasanya dilambangkan dengan C, itu dipengaruhi oleh perubahan Y atau perubahan pendapatan. Nah, kemudian ini yang agak membosankan ya, karena di ekonomi makro akan banyak ketemu grafik dan rumus. Tapi ini sebagai dasar ya, nanti silakan, semoga bermanfaat untuk kalian yang mau jadi analis perekonomian, gitu ya, mau jadi akademisi atau sebagai pengusaha sebenarnya juga harus perlu memahami, karena ya kita harus paham misalnya kondisi perekonomian suatu negara, jangan sampai nanti ketika kalian jadi pengusaha ingin ekspor di tempat yang sedang perekonomiannya tidak baik gitu, jadinya produksinya nggak laku. Nah, ini yang dinamakan satu sektor kalau secara grafik ya. Gitu. Jadinya sebenarnya kan Y sama dengan C aja ya. Gitu. Tapi individu juga melakukan saving. Gitu. Jadi misalnya tadi dari orang tua 1 juta, dari freelance-nya 1 juta, ada 2 juta. Ya. Totalnya 2 juta. Nah, 2 juta ini ternyata bisa digunakan 1 juta untuk konsumsi, 1 jutanya disimpan. Misalnya ya, misalnya secara supaya lebih gampang pemahamannya. Kemudian konsumsi ini dibedakan jadi dua istilahnya. Namanya konsumsi autonomous dan konsumsi induced consumption. Gitu. Jadi kalau konsumsi autonomous itu tadi C0 aja ini. Maksudnya autonomous itu nilai konsumsi minimum yang pasti dikonsumsi. Jadi kalau saya sebagai manusia, begitu juga dengan yang lainnya ya, memperoleh gaji atau enggak, memperoleh pendapatan dari orang tua atau tidak, itu pasti akan mengeluarkan ini, C0. Misalnya untuk makan, pasti ya, pasti itu untuk makan. Misalnya kebutuhan minimal yang harus kita lakukan supaya bertahan hidup, ya makan gitu. Jadi kalau nggak dapat pendapatan, tapi kita tetap butuh untuk konsumsi makan gitu. Nah itu yang dinamakan dengan konsumsi autonomous gitu. Nah kalau konsumsi induced consumption yang C, Y, D ini itu dipengaruhi oleh pendapatan tadi, grafik itu tadi ya, misalnya kecenderungan konsumsi naik kalau pendapatannya naik gitu, misalnya rekreasi. Jadi seseorang bisa melakukan rekreasi atau tidak tergantung dari pendapatannya bisa naik atau tidak. Itu yang dinamakan dengan induced consumption, ada pengaruh dari pendapatan atau gajinya. Kemudian ada istilah lagi kalau misalnya satu rumah tangga itu Y sama dengan C kalau individunya tidak menabung, gitu ya. Ini bentuk
C sama dengan A plus BY. Ya, itu sama ini ya, sama dengan C sama dengan C0 plus CYD. Jadi A itu C0, BY itu ya CYD. Jadi C0 itu bisa diartikan nilai konsumsi minimum yang harus dipenuhi jika tidak ada pendapatan atau Y-nya sama dengan 0. Jadi tetap makan. Kemudian ini ya, kita belajar satu sektor aja banyak ya istilahnya. Mohon maaf untuk ini ya, mohon ditelan aja, maksudnya materi ini memang nanti akan banyak teori. Kalau misalnya merasa kesulitan memahami, tolong dibaca bukunya atau bisa tanya ke saya gitu ya, apa yang bagian mana yang kurang bisa dipahami, karena biasanya istilahnya itu banyak istilah variabel makro. Kemudian kita coba bawa ke kehidupan sehari-hari ya, tapi nanti pemahamannya nggak cuma sehari-hari individu kita, karena kalau makro ya kita belajar satu negara, banyak individu. Oke, kita lanjut ke istilah dispo 1, income. Jadi pendapatan yang kita peroleh tadi, misalnya kita dapat 1 bulannya 2 juta, ternyata yang kita konsumsi realnya itu nggak 2 juta penuh ya. Misalnya dalam 1 bulan itu 2 juta per bulan. Dua juta ya. Misalnya 2 juta per bulan pendapatan. Ternyata yang dikonsumsi nggak semuanya 2 juta gitu. Bisa jadi hanya 1,5 juta yang dikonsumsi. Misalnya 500 ini digunakan untuk pajak, membayar pajak gitu ya, ada pajak bangunan, ada pajak kendaraan, atau kalau kita punya usaha di alun-alun misalnya, itu kan bayar retribusi juga ya ke daerah. Nah, ternyata bersih yang kita konsumsi itu di 1,5. Itu yang dinamakan dengan disposable income atau pendapatan disposable, karena sudah dikurangi pajak. Itu yang benar-benar kita konsumsi. Kemudian kita kalau balik lagi ya, kalau balik ke rumus Y sama dengan C, kalau misalnya pendapatan kita 2 juta tadi terdiri dari 1 juta yang dikonsumsi, bersih ya, ini setelah dikurangi pajak itu, kemudian ada misalnya 300 yang kita naikkan ya, di 500.000 saving atau tabungan. Berarti pendapatan kita bisa dirumuskan Y sama dengan C plus S. Jadi yang kita konsumsi, jadi kalau saya ingin tahu secara mudahnya ke teman-teman, misalnya tadi konsumsinya untuk 1 bulan kira-kira berapa? Oh, 1 juta. Terus yang ditabung kira-kira bisa berapa? Oh, 500.000. Berarti pendapatannya. Kemudian saya hitung juga pajak-pajak yang dibayarkan. Contohnya misalnya dihitung 500. Berarti pendapatannya bisa ini ya, C ditambah S-nya gitu. Jadi C-nya itu juga bisa dihitung dari ini ya, yang
kita bayarkan pajak. Jadi nggak cuma 1 juta, 1,5 ditambah 500 yang saving. Karena ya sebenarnya pajak itu yang kita keluarkan juga kan. Jadi bisa di sini 1,5 karena kita bayar pajaknya juga, gitu ya. Yang kita konsumsi dan kita bayar pajaknya juga. Kemudian savingnya misalnya di 500.000, 0,5 gitu ya. Gitu. Itu ya yang dinamakan dengan autonomous induced consumption, kemudian ada disposable income setelah kita dikurangi pajak nih ya. Disposable income kalau dirumuskan jadi ini, disposable income itu setelah dikurangi pajaknya. Nah ini contoh, kan tadi kalau saya nanya, misalnya saya nggak mau nanya terlalu poin ya, kalau pendapatan Anda sebulan berapa. Bisa jadi banyaknya kira-kira hidup di sini sebulan habis berapa ya, ya hitung bayar pajaknya ya. Yang konsumsi hanya 1,5 juta. Terus kira-kira hidup di sini di sekitar Megansari sebulan bisa menabung berapa gitu ya. Misalnya savingnya 500.000. Berarti pendapatannya saya bisa menyimpulkan kira-kira pendapatan orang ini satu bulannya 2 juta. Itu kalau kita mau ke rumus ini ya, mau ngomongin rumus Y sama dengan C plus 0. Jadi C plus S maksudnya. Y sama dengan C plus S. Gitu. Jadi saya menghitung konsumsinya dan savingnya. Ternyata totalnya 2 juta. Nah, ini biasanya jadi soal seperti ini. Ini baru kita ngomongin individu ya. Nanti berarti kalau kita memikirkan satu negara ya berarti negara itu harus saving berapa. Negara itu harus ada kegiatan konsumsi berapa triliun gitu ya. Ini kita gampangnya satu individu. Misalnya pertanyaannya, jika hanya satu sektor rumah tangga, ya tidak ada sektor perusahaan atau investasi, tidak ada sektor pemerintah, ini investasi ya perusahaan itu, tidak ada sektor pemerintah itu G, lambangnya, tidak ada sektor luar negeri, jadi kita hanya menganalisis satu individu aja atau satu rumah tangga, jadi ekspor impor ya. Nah, sebenarnya pendapatan nasionalnya itu berapa gitu. Atau keseimbangan Y-nya itu ada di berapa gitu ya. Kemudian ternyata rumah tangga atau individunya tidak melakukan menabung atau saving. Berarti S-nya 0. Kalau S-nya 0 berarti ya Y-nya sama dengan C. S-nya 0. Nah, kemudian kalau di ekonomi makro, jadi bukan diketahui ini ya, bukan diketahui konsumsinya berapa triliun, konsumsinya berapa ratus juta gitu, tapi fungsi. Biasanya soalnya dalam bentuk fungsi. Diketahui fungsinya C sama dengan 100 plus 0,75 Y. Ini biasanya ditanyakan ya, yang ditanyakan. Nah, karena Y sama dengan C, berarti Y-nya tetap. Kemudian fungsi C-nya dimasuk.
kontinu karena Y sama dengan C 100 plus 0,75. Kemudian ketahui Y-nya 400. Oh, berarti dengan fungsi konsumsi 100 plus 0,75 Y, keseimbangan Y atau pendapatan nasionalnya harus di 400, misalnya 400 triliun. Misalnya. Ini contoh soal. Nah, ini sektor rumah, kita naik lagi ya ke dua sektor. Dari rumah tangga, yang C tadi, ini C, ini C-nya, ini U. Yang mohon maaf tadi di awal ya, itu berangkatnya dari konsumsi rumah tangga, kemudian ditambah investor atau investasi. Sampai di sini saya berikan jeda dulu. Silakan kalau mau ditanyakan. Kalau ada yang dari awal tadi tidak dipahami. Ini karena banyak sekali rumusnya ya, tapi untuk rumus-rumus saya tidak menyuruh untuk dihafal, tapi silahkan dipahami. Kalaupun nanti keluar di UAS atau UTS, rumus boleh lihat. Itu boleh lihat catatan rumus. Saya tidak mengharuskan untuk dihafal, tapi mohon untuk dipahami arti rumusnya itu. Ya. Oke, itu tadi baru satu rumah tangga ya, satu sektor. Minggu depan kita ke investasi, ke government expenditure, kemudian ke ekspor impor, gitu ya. Kita pelan-pelan dari satu sektor ke sektor yang lain, supaya nggak bingung. Karena nanti akan banyak istilah-istilah variabel makro. Oke, sementara saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau ada yang mau dipahami. Kemudian kita tambah sektor ini lain ya. Untuk materi nanti saya masukkan ke Google Classroom, jadi nggak perlu dicatat sama dengan slide. Yang materi nanti saya berikan di Classroom, gampang di download. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan ya untuk sektor kedua dan ketiga. Tolong di itu sebelum saya tutup. Izin untuk screenshot dulu.
Nah, izin untuk screenshot ada satu slide, satu, dua, terima kasih. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Kita lanjutkan ke sektor kedua dan ketiga. Mohon maaf jika ada salah kata. Silakan untuk melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih izin untuk Terima kasih, Bu. meetingnya. Baik, Bu.